Halo, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror part 19. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng keluar dari shelter untuk mencari bahan memperbaiki shelter itu. Tapi dia melihat adanya hewan yang bermutasi menjadi roh jahat. Lin Feng melihat hantu mutasi itu dengan penasaran, apalagi itu sudah terbang mengarah kepadanya. Zuan Hua dengan cepat menembakkan Flame Ghost untuk menghalaunya. Dengan api itu, hantu hewan mutasi langsung kalah. Lin Feng melihat kalau roh jahat itu mempunyai naluri haus darah seperti binatang. Dia melihat ke bawah dan ada lagi hantu mutase yang baru lahir. Ketiganya adalah hantu abis tingkat 1 dan 2. Dengan mudah dan sekali serangan dari Zuan Hua, dia berhasil menaklukkan semua hantu mutasi. Pertarungan itu sampai membawa Lin Feng ke sebuah jurang. Di bawah, Lin Feng melihat banyak sekali tulang belulang dari hewan. Tulang-tulang itu menyatu dan membentuk tubuh ular. Roh jahat abis tingkat 2 mulai terbang dan menyerang Lin Feng. Lin Feng hanya bisa melihat roh jahat itu dengan tampang jijik. Lin Feng menyuruh Isuna mengubur mereka untuk selamanya. Isuna datang dan menjatuhkan piramida ke tubuh roh jahat itu. Piramida besar menghantam tanah dan mengalahkan roh jahat di bawahnya. Sistem muncul, mengatakan kalau pengalaman Isuna sudah penuh dan bisa ditingkatkan. Tentu saja Lin Feng menyetujui itu dan tidak menyangka Isuna bisa ditingkatkan. Peningkatan Isuna berhasil dan ini adalah stat Isuna saat ini. Dia mempunyai sihir hantu, erosi pasir hisap, dan Titan Soldier. Lin Feng senang akhirnya ada hantunya yang mencapai hantu mimpi tingkat 2. Sekarang dia bisa lebih percaya diri menghadapi Tooth. Jiang Wei bilang ada roh jahat yang bersembunyi di balik gedung. Lin Feng sudah sampai di sana dan melihat adanya roh jahat dengan bentuk seperti naga. Naga itu terluka parah dan segera mati. Kemungkinan dikepung oleh roh jahat sebelumnya. Lin Feng sudah turun. Kata Jiang Wei, roh jahat ini tidak haus darah dan sepertinya sedang melindungi sesuatu. Ada telur yang sudah pecah dan ada satu yang selamat. Roh jahat itu menyerahkan telur yang selamat kepada Lin Feng. Lin Feng bertanya apakah naga itu meminta Lin Feng merawat telurnya. Naga itu menatap Lin Feng dan seperti membenarkan perkataannya. Setidaknya itu yang bisa dilakukannya sebagai ibu. Lin Feng tersenyum dan bilang, serahkan padaku. Setelah mengetahui anaknya akan aman di tangan Lin Feng, roh jahat itu bisa tenang mati. Jiang Wei bilang hantu mutan aneh semacam ini adalah hasil dari pengaruh energi hantu pada hewan tak berdosa. Jadi ada hewan biasa yang terkena energi hantu jahat dan mengubah bentuk mereka menjadi roh jahat. Energi hantu ini kenapa terus menyebar dan apakah ini menjadi perubahan besar di dunia setelahnya? Lin Feng bersyukur energi hantu itu tidak mempengaruhi katedral dan dia sudah mengambil bahan nanokarbon untuk perbaikan shelter. Semua bahan itu sudah dia masukkan ke dalam inventory. Saat itu Lin Feng melihat ada yang aneh pada telur naga. Telur itu mulai retak dan menetas. Inilah yang menetas dari telur itu. Sistem bilang ini adalah pelayan hantu, Badak Hongjuan, dengan bakat air dan kemampuan fire eating dan lightning breath. Entah ini naga, badak, atau hewan lain. Setelah melihat Lin Feng, makhluk imut ini memeluk Lin Feng dan memanggilnya Mama, bukan Papa. Jiang Wei dan Zuan Hua tampak senang melihat hewan kecil itu dan imut yang bisa terbang juga. Zuan Hua memberinya makan Flame Ghost. Dengan imutnya dia memakan api hantu pemberian Zuan Hua. Lin Feng memberinya nama Rumble. Rumble senang dan membuat awan kecil untuk dirinya bisa terbang. Rumble menempel ke pundak Lin Feng dan Lin Feng pun bilang, baiklah, ayo cepat kembali. Lin Feng sudah kembali ke shelter. Xia Jian dan Charlie senang berkat Lin Feng sistem berhasil diperbaiki dan sistem komunikasi juga berhasil terhubung dengan satelit milik Lin Feng. Monica malah sibuk mengejar Rumble yang tidak ingin dipeluk sama Monica. Tapi Rumble yang masih kecil harus menyerah di pelukan Monica.
Monica bertanya apakah Lin Feng akan kembali ke benua timur sekarang. Lin Feng mengatakan benar, dia sudah menemukan segalanya dan harus segera kembali. Monica paham dan bertanya bisakah Rumble diserahkan padanya saja. Rumble meminta tolong padahal enak di dalam sana. Lin Feng tentu saja menolaknya. Lin Feng sudah keluar dari shelter. Monica, Xia-Xian, dan Charlie mengucapkan selamat tinggal ke Lin Feng dan memintanya sering-sering mengirimkan pesan. Lin Feng berbalik dan melambaikan tangan perpisahan. Setelah itu, dia dan Zuan Hua menggunakan flash untuk pulang. Monica dengan menggoda dua gadis itu untuk ikut dengannya ke Pulau Hera. Sementara Lin Feng yang dalam perjalanan pulang, dia melihat dengan flash Zuan Hua hanya membutuhkan waktu setengah jam dan mereka sudah hampir sampai. Lin Feng menerima pesan dari Nenek Die kalau Tut baru-baru ini bersembunyi. Nenek Die meminta Lin Feng menemuinya dulu di markas. Lin Feng paham dan melanjutkan perjalanan pulangnya. Dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap Tut untuk kedua kalinya. Dan saat bertemu dengan Tut lagi, Tut akan mati di tangannya. Sementara itu di distrik perbelanjaan negara Doseng, ini adalah toko si Pak Tua. Dia keluar dari toko dan melihat ada boneka kecil di jendelanya. Boneka itu mempunyai pesan, aku menemukannya di kastil Mawar dan simpan untuk kenang-kenangan. Dari Lin Feng. Pak Tua ini langsung menyadari kalau boneka tua itu adalah anaknya, Roy. Dia menangis dan berterima kasih ke Lin Feng. Tak selang beberapa lama, Lin Feng sudah sampai di depan perbatasan timur. Entah ini Lin Feng ngomong apa aku nggak paham, tapi dia menyuruh Zuan Hua langsung pergi ke markas menemui Nenek Die. Setelah itu, Lin Feng sudah di wilayah hantu Nenek Die dan menceritakan pengalamannya selama pergi ke benua barat. Malaikat hampir menyatukan benua barat dan ada wilayah di lautan yang di dekat Pulau Hera menjadi misteri. Dari informasi itu, Nenek Die menyimpulkan malaikat ini tidak akan melancarkan invasi ke timur dalam waktu dekat. Dia pasti ingin menunggu sepenuhnya menguasai benua barat. Lin Feng dengan senang bilang, sudah mempunyai 3 hantu tingkat mimpi dan mungkin bisa bertarung bersama di masa depan. Nenek Die senang dan juga kaget. Dalam hatinya dia bilang 3 hantu tingkat mimpi itu sangat cepat. Nenek Die bilang Tut bersembunyi sangat dalam setelah pertarungan terakhir kali, tapi dia tidak meninggalkan benua timur. Nenek Die bilang Tut pasti ingin menemukan rekan yang bisa membantunya untuk melepaskan 12 hantu di Wiramida, dan Lin Feng bisa bertanya pada penguasa kota hantu mengenai Tut. Lin Feng berterima kasih. Nenek Die bertanya apakah ada lagi, kalau tidak ada dia akan pergi. Lin Feng sedikit terbata-bata untuk bertanya. Nenek Die bilang Lin Feng masih punya satu pertanyaan kepadanya. Lin Feng bilang, apapun pertanyaannya, apakah Nenek Die akan menjawabnya? Nenek Die bilang, iya, apapun itu akan kujawab. Lin Feng mulai mengatakan, aku pernah melihat sesuatu yang terjadi di ribuan tahun yang lalu di negara gurun kuno. Hantu tahu membunuh semua orang di kota kuno itu. Namun pada akhirnya dia ditakuti oleh hantu perempuan. Aku juga melihatnya dengan cermin hantu. Ada tali merah di pergelangan kakinya. Kemudian aku mengikuti hantu tahu dan bertemu dengan seorang gadis dengan tali merah di pergelangan kakinya. Jadi, yang ingin aku tanyakan adalah hantu perempuan itu Nenek Die bukan? Nenek Die tersenyum dan mulai menghilangkan semua kabut di tubuhnya. Kau menebaknya dengan benar. Wujud Nenek Die berubah menjadi hantu perempuan cantik dan menawan. Dia memperkenalkan dirinya sekali lagi. Namanya Ning Die, hantu baik mimpi tingkat 2. Mulai sekarang aku akan panggil Ning Die. Ning Die bertanya, kenapa Lin Feng malah diam saja? Apakah ini berbeda dari apa yang Lin Feng bayangkan? Lin Feng bertanya, kenapa Ning Die membantu umat manusia dan membentuk aliansi para master hantu? Kata Ning Die, itu pilihannya. Penguasa kota hantu memilih satu jalan untuk menyempurnakan hukumnya.
Dan Ning Die juga begitu. Dia memilih jalan untuk menghadapinya. Singkatnya, Ning Die ini bukan musuh Lin Feng. Di dalam hati, Lin Feng mengerti jalan yang dipilih Ning Die berhubungan dengan manusia dan membantu manusia adalah memperbaiki hukumnya sendiri. Ning Die sudah menjawab itu dan bilang masih ada urusan yang harus dia selesaikan di utara. Jadi Ning Die pamit dulu. Lin Feng bertanya apakah ada hantu mimpi di sana. Ning Die bilang itu bukan hantu, tapi ada beberapa serangga yang merepotkan. Mirip dengan hantu Gu. Mereka menyebar cepat dan mempengaruhi ekosistem di utara. Ning Die ke sana untuk membereskannya. Dia bilang ke Lin Feng akan mendatanginya nanti setelah utara selesai, dan Lin Feng harus merahasiakan identitasnya. Beberapa saat kemudian, tampak Lin Feng sudah di kota hantu. Dia melihat kota hantu itu semakin besar. Jiang Wei juga setuju. Dia merasakan kota hantu terus berkembang dan luasnya meningkat 5%. Itu artinya area tak terkalahkan penguasa kota hantu meningkat 5% juga. Kalau penguasa kota melanjutkan perluasan ini, mungkin itu bisa mencakup seluruh benua timur. Saat itu ada lonjakan energi besar dari istana. Hantu di sana mulai paham kalau itu adalah panggilan penguasa kota hantu. Di depan istana penguasa kota hantu banyak sekali hantu yang berkumpul. Dan ada juga hantu yang membawakan koin emas dalam jumlah banyak. Selain itu mereka dibagikan seragam hantu, menandakan penguasa kota hantu memperluas pasukannya juga. Apakah mungkin penguasa kota hantu ingin menggunakan pasukan ini untuk memperluas wilayahnya? Penguasa kota hantu melihat Lin Feng dan bilang, "Dah situ, kau ikut denganku." Setelah itu di dalam istana, penguasa kota hantu bertanya di mana Das itu akhir-akhir ini. Lin Feng datang dengan persiapan. Dia mengeluarkan harta yang dia kumpulkan dan bilang dia pergi mencari harta karun untuk diberikan ke penguasa kota hantu. Penguasa kota bilang dia ada keperluan dan harus meninggalkan kota hantu sebentar. Jadi dia di sini untuk menemui Das itu. Dia ingin Das itu tinggal di kota hantu selagi dia pergi. Di tangannya ada satu bola kecil. Itu adalah manik yang bisa membuka atau menutup kota hantu sesuka hati. Jenderal hantu dan tentara hantu juga akan mematuhi perintah Das itu. Penasehat militer juga akan membantunya mengelola urusannya. Lin Feng menerima manik tersebut. Sebelum itu Lin Feng bicara mengenai Tut. Das itu bilang tidak tahu apa yang diinginkan Tut. Penguasa kota bilang dia sangat sibuk memperluas area kota hantu dan belum berencana untuk membalasnya. Lin Feng paham dan Lin Feng ada satu lagi pertanyaan. Apakah penguasa kota pernah mendengar tentang gerbang dunia bawah? Penguasa kota hantu bilang sejak zaman kuno legenda mengatakan ada gerbang menuju ke dunia bawah di kota hantu ini. Untuk lokasi pastinya penguasa kota tidak tahu. Penguasa kota sudah pergi dan menyerahkan kota hantu ke Lin Feng. Sistem memberikan misi ikatan kedua penguasa kota hantu. Lin Feng perlu tinggal dalam kota hantu selama 1 bulan. Lin Feng bingung, misi ikatan saja belum pernah dia lakukan. Terus kenapa sekarang muncul misi kedua? Tapi nggak apa-apa, Lin Feng akan melakukan itu bersamaan. Dan prioritasnya sekarang adalah menjalankan rencana Tooth Bobby Plan 2.0. Jangan sampai gagal lagi seperti sebelumnya. Setelah itu, tampak penguasa kota meminta Lin Feng memperhatikannya baik-baik. Lin Feng didesak mundur sama penguasa kota dan memuji itu semuanya sangat bagus. Ternyata itu adalah Jiang Wei yang menggunakan kemampuan penyamaran. Dia bisa mengubah penampilan dan suaranya. Sekarang Jiang Wei sedang memperagakan sikap dari penguasa kota. Kata Lin Feng itu sangat bagus dan tidak masalah. Dan ini adalah runtutan rencana Tooth Bodo 2.0. Pertama, saat penguasa kota pergi, Jiang Wei berperan sebagai penguasa kota dan mengambil alih kota hantu. Kemudian dia mengirim seseorang penasehat militer untuk mengirim sebuah pesan kepada Tooth dan memintanya untuk bertemu.
Lalu Jiang Wei akan maju memimpin Tut masuk ke dalam kota hantu dan kemudian memblokir kota hantu. Terakhir, dia perlu menghancurkan objek jiwa dan memanggil Izuna untuk membunuhnya bersama-sama. Rencana itu sudah dijalankan. Wang Xing datang dan bilang kalau Tut sudah tiba. Jiang Wei yang berperan sebagai penguasa kota hantu bilang, "Oke, biarkan dia masuk." Lin Feng yang identitasnya sudah diketahui oleh Tut akan bersembunyi di wilayah hantu Zuanhua. Itu juga untuk Lin Feng menenangkan dirinya agar tidak langsung marah-marah setelah melihat Tut. Tut sudah masuk ke dalam kota hantu. Dia senang penguasa kota hantu ingin bertemu dengannya. Lin Feng sangat kesal melihat Tut yang masih menjaga jarak dari Jiang Wei. Karena belum sepakat dengan penguasa kota, Tut bertindak hati-hati. Lin Feng meminta King Chu terus menganalisanya dan Jiang Wei harus mengulur waktu untuknya. Tut yang ada di sana menoleh ke sana kemari mencari sesuatu. Penguasa kota bertanya apa yang sedang kau cari. Tut bilang ada seseorang manusia yang menyelinap masuk ke kota hantu. Dengan tatapan tajam, penguasa kota bilang sudah mengurusnya dan bertanya apakah kau datang ke sini untuk berbisnis atau tidak. Tut mengerti, dia tanya apakah penguasa kota hantu setuju menerima proposal dia sebelumnya. Penguasa kota setuju, dia akan membantu Tut melepaskan 12 hantu tingkat mimpi tersebut. Tapi Tut harus membayarnya dengan harga yang sesuai. Penguasa kota melanjutkan, kalau tidak salah, tongkat di tanganmu itu seharusnya terhubung dengan batas dan cahaya. Ada masalah di kota hantu yang memerlukan bantuan Tut. Tut dengan wajah menyelidik, tapi tetap menyetujui syarat itu. Analisa King Chu di angka 3%. Setelah itu keduanya sudah pindah ke tempat lain. Aku tidak tahu ini di mana. Sepertinya masih berada di kota hantu dan tempat yang disiapkan Lin Feng untuk bertarung. Penguasa kota meminta bayarannya karena setuju, yaitu tongkat Tut. Analisa King Chu sudah di angka 5%. Tut punya insting yang sangat bagus. Sekali lagi dia merasakan ada yang salah dengan yang terjadi saat ini. Dia langsung terbang menjauh dari sana. Lin Feng tidak membiarkannya kabur dan menyuruh hantunya mulai beraksi. Jiang Wei membuka penyamarannya dan mulai menggunakan manik kota hantu untuk memblokir jalan keluar dari kota hantu. Berkat itu, Tut tidak bisa kabur. Analisa King Chu terus naik. Tut melihat Lin Feng dan para hantunya datang. Dia menyumpahi Lin Feng yang tidak kapok melawannya. Tut langsung berubah ke mode Firaun. Dia tertawa, Lin Feng tidak akan bisa mengalahkannya. Dan kali ini Lin Feng yang akan mati. Lin Feng marah dan bersumpah akan membayar kembali rasa sakit yang Tong Tong rasakan dari Tut ribuan kali. Tut langsung menggunakan kemampuan matahari dunia bawah. Banyak bola ungu yang terjatuh yang siap menimpa Lin Feng. Jiang Wei datang membentangkan lukisan hantu untuk melindungi Lin Feng yang tampil dan menerjang maju. Zuanhua dan Ling Luo juga berhasil menghalau setiap serangan dari Tut. Tut terjun dengan tombak pemusnahnya. Di bawah kakinya ada energi merah aneh yang membuat pergerakannya cepat. Analisa King Chu sudah di angka 10%. Lin Feng tahu pertarungan kali ini Tut langsung di dalam mode hantu mimpi tingkat 2 dan menggunakan skill baru. Yu Hui datang menghalau serangan besar dari Tut. Tidak mau tunggu lama, Tut sudah menyiapkan ancang-ancang melepaskan tombaknya ke Lin Feng. Dia akan mengirim Lin Feng menemui Tong Tong di akhirat. Tombak itu melesat dengan cepat ke arah Lin Feng. Lin Feng meminta Izuna muncul. Izuna sudah keluar dan menggunakan kemampuan sihir raksasa. Muncul raksasa yang menghalau tombak Tut dengan tangannya. Lin Feng mengingat wajah raksasa itu yang ternyata adalah ayahnya Izuna. Raksasa itu membalas serangan Tut dan mengayunkan tangan besarnya dan berhasil menghancurkan tongkat Horus milik Tut. Setelah itu, Lin Feng juga menghancurkan batu Zamrud dan patung Black Panther yang dia dapatkan dari makam Tut. Tut sangat kaget dengan apa yang terjadi. Kenapa Lin Feng memiliki pecahan jiwanya dan Izuna juga sudah menjadi hantu mimpi tingkat 2.
ada pecahan jiwa Tut yang keluar dari tubuhnya. Berkat itu, analisa King Chu naik 15%. Tut sangat kesal, beraninya mereka pada dirinya yang seorang dewa. Kalau dia mati, dia juga akan membawa Lin Feng. Tut menggunakan tekniknya. Banyak energi ungu aneh yang mengarah langsung ke Lin Feng. Lin Feng dilindungi oleh hantunya dari serangan besar dan kuat dari Tut. Tapi itu tidak akan bisa bertahan lama. Isuna bertindak, dia menggunakan kemampuan abisnya, mimpi waktu, yang bisa menguasai hukum waktu. Di labirin kuno, bisa membunuh energi hantu musuh, dan Isuna bisa mengontrol perjalanan waktu di dalamnya sesuka hati. Teknik ini sudah mulai mengelilingi tubuh Tut. Sampai pada akhirnya, Tut dipenjara di dalam labirin kuno ciptaan Isuna. Lin Feng senang melihat teknik itu yang berhasil menangkap Tut. Walau teknik ini serangan dan bertahannya tidak bagus, tapi kemampuan spesial itu akan tetap efektif selama sudah mengenai lawannya. Lin Feng meminta Isuna dan King Chu masuk ke dalam untuk mempercepat aliran waktu di dalam mimpi. Sementara itu di dalam labirin, Tut kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia bertanya apa yang dilakukan Isuna dan kenapa kekuatannya di sini tidak berfungsi. Tut yang panik berlari kencang mencari jalan keluar dari labirin kuno. Isuna bilang waktu di dalam labirin itu sudah semakin cepat. Sementara di luar, Lin Feng kagum dengan kemampuan Isuna. Di dalam, Tut terjebak berhari-hari, tapi bagi Lin Feng di sini masih lewat beberapa detik. Analisa King Chu semakin cepat naik ke angka 35%. Kembali ke dalam labirin, Tut yang mencari jalan keluar melihat sosok yang dia kenali. Itu adalah Pangeran Hasut atau ayah dari Isuna. Dia menyambut Tut yang sudah lama tidak bertemu. Tut bingung kenapa Pangeran Hasut ada di sini, bukannya dia sudah mati. Wajah Hasut meleleh dan bilang, "Iya, tetaplah di sini bersamaku selamanya." Hasut dengan wajah menyeramkan menakuti Tut dengan semua orang yang sudah lama meninggal karena Tut. Tut hanya bisa berlari menjauh. Dia tahu ini hanyalah ilusi dan dirinya yang dewa ini tidak akan bisa mati di sini. Akhirnya, setelah itu Tut melihat adanya jalan keluar dan dia begitu senang bisa keluar. Dia tertawa lepas melihat kebebasannya yang sebentar lagi dia rasakan. Tapi Isuna tidak tinggal diam. Dia mempercepat waktu di sana 1000 jam dan juga memperluas labirin kuno. Luas labirin meningkat 2 kali lipat dan membuat Tut semakin kesal dan tidak percaya. Analisa King Chu sudah naik di angka 61%. Dan akhirnya, tak selang beberapa lama, angkanya sudah 70%, di mana di sini King Chu bisa menekan lawannya tanpa melihat perbedaan tingkatan. Ketukan ikan kayu sudah terdengar membuat Tut tertekan karena suaranya. Kata Lin Feng, Tut sudah menghabiskan hampir 1000 hari dalam waktu mimpi dan energi hantu Tut sudah habis. Tut marah, beraninya Lin Feng memperlakukan dewa sepertinya. Dan Tut mulai mengutuk Lin Feng. Tapi saat itu datang kepalan tangan raksasa. Hantaman itu tepat ke wajahnya dan menerbangkan lagi kembali ke labirin. Ini adalah kondisi Tut setelah dihajar raksasa Isuna. Lin Feng bilang ke Isuna, terserah padamu untuk menyelesaikannya dengan tanganmu sendiri. Isuna paham, dia mengendalikan raksasanya. Tut yang melihat itu memohon ke Isuna kalau dirinya ini pamannya dan satu-satunya kerabat Isuna. Isuna menangis mengingat semua kehidupannya selama bersama Tut. Isuna mengendalikan sihir raksasa dan memberikan pukulan pamungkas untuk menghabisi Tut. Dan Tut sudah berakhir. Lin Feng mendapatkan 80.000 XP dan mendapatkan Eye of Horus yang bisa dikorbankan untuk membuka pintu dunia bawah. Itu membuat Lin Feng senang dan akhirnya bisa membalaskan Tong Tong. Setelah pertarungan itu selesai, Lin Feng melihat buku kuno. Dengan pengorbanan di tangannya, selanjutnya Lin Feng perlu mencari di mana letak gerbang Hades di kota hantu. Jiang Wei bilang menurut catatan, bunga dunia bawah akan membimbing jiwa-jiwa yang kesepian menuju dunia bawah. Dan ayo temukan bunga dunia bawah ini terlebih dulu. Ini adalah bentuk bunganya. Bunga dunia bawah ini perlu diberi nutrisi energi yin dalam jumlah besar untuk mekar.
Mengetahui itu, harus ada aliran energi yin yang berkumpul ke arah mereka. Di sana mungkin ada gerbang dunia bawah. Mereka hanya perlu mencari tempat itu. Setelahnya, Lin Feng dan Jiang Wei yang mencari akhirnya merasakan energi yin yang begitu besar di depannya. Jiang Wei menuju ke lokasi itu. Semakin mendekat mereka ke sana, energi yin semakin terasa. Setelah sampai di sana, Lin Feng melihat tidak ada apa-apa. Jiang Wei bilang merasakan energi yin di sekitar terus menghilang. Rumble yang rakus memakan bunga-bunga yang ada di sana. Tapi saat itu bunga yang dipegang Rumble mekar. Bunga di sana juga mulai mekar dan akhirnya mereka sadar. Mereka sudah menemukan bunga dunia bawah. Jiang Wei menunjuk ke depan di mana ada aliran energi yin berasal. Sampai di sana, Lin Feng melihat sebuah pintu. Sepertinya ini benar tempatnya. Lin Feng sudah membukanya dan ternyata masih ada ruangan lain di bawah. Di dalam begitu gelap dan juga banyak bunga dunia bawah di sini. Di dalam terlihat bangunan yang sudah roboh, banyak ditumbuhi bunga dunia bawah. Ini adalah istana bawah tanah yang dibangun manusia. Sudah ribuan tahun lamanya ditinggalkan, dan Lin Feng melihat bagaimana bentuk gerbang dunia bawah itu yang mempunyai banyak mata di pintunya. Selanjutnya, menurut buku, menyebutkan mantranya untuk membuka pintunya. Lin Feng menggunakan mata Horus sebagai pengorbanan. Keputusasaan Dewa Esa melampaui jiwa kesepian. Semua hantu dan roh akan diberkati selamanya. Mantra sudah dikatakan oleh Lin Feng. Simbol di tengah pintu mulai bercahaya. Mantra yang ada di pintu mulai membesar dan akhirnya pintu ke dunia bawah terbuka. Lin Feng melihatnya dan tidak sabar untuk bertemu Tong Tong. Sistem memberikan misi terakhir, pergi ke dunia bawah sendirian, mengambil jiwa Tong Tong yang tersisa dan kembali dalam 1 hari. BTW gerbang dunia bawah ini yang terbuka juga akan membawa bencana ke dunia nyata. Jadi pintu ini akan tertutup paksa dalam 1 hari saja. Jiang Wei bilang ke Lin Feng, mereka para hantu telah lolos dari tarikan dunia bawah dan berada di dunia menjadi hantu. Jika Tong Tong tidak mengikuti Lin Feng, Tong Tong pasti ditangkap oleh dunia bawah. Lin Feng akan memakai pakaian penyamaran menjadi hantu pemberian Ning Die dan mulai masuk ke dalam. Yu Hui dan lainnya melihat Lin Feng dengan cemas dan hanya bisa berharap menunggu kedatangan Lin Feng kembali secepat mungkin. Lin Feng menoleh, jangan khawatir, aku akan membawa Tong Tong kembali. Setelah itu, tubuh Lin Feng menghilang dan masuk ke dunia bawah. Tak selang beberapa lama, Lin Feng sudah di dunia bawah. Dia melihat pemandangan dunia bawah yang aneh, dan ada antrian di depannya. Token Tong Tong merasakan pecahan jiwanya dan mengarah persis ke arah antrian itu berada. Lin Feng bertanya ke roh di depannya, kemana mereka akan pergi. Baru meninggal ya mas. Di depan adalah jembatan Naihe. Setelah melintasi jembatan itu, kau harus meminum sup Mengpo untuk melupakan kenangan sebelumnya dan memasuki jalan reinkarnasi. Roh ini bertanya, Lin Feng tidak ingin menghilang seperti ini di dalam hidupnya bukan? Lin Feng menjawab, tentu saja. Roh ini mengatakan sudah bertanya ke orang lain yang tidak ingin masuk ke jalan reinkarnasi. Mereka melompat keluar secara diam-diam sebelum melewati jembatan dan meminum sup penghilang ingatan. Roh ini menawarkan apakah Lin Feng mau ikut dengannya. Tentu saja Lin Feng menerimanya. Sungai kelupaan. Lin Feng yakin jiwa Tong Tong yang tersisa pasti telah menghilang ke dalam reinkarnasi dan juga mengembara di sungai kelupaan ini. Setelah itu Lin Feng melihat jembatan Naihe yang dijaga ketat. Jembatan itu cukup tinggi dari bawah dan butuh keberanian untuk melompatinya. Setelah Lin Feng lewat, penjaga ini menyuruh memberikan mereka sup. Tapi saat itu kelompok Lin Feng langsung berlari ke samping untuk melompati jembatan Naihe. Dan tanpa minum sup yang bisa melupakan ingatan mereka, tentu saja para penjaga di sana tidak akan tinggal diam dan membiarkan jiwa mereka kabur. Orang ini tertangkap, sementara Lin Feng berhasil lolos dan turun dengan selamat. Token Tong Tong merespon, yang artinya pecahan jiwa Tong Tong semakin dekat. Penjaga ini kesal ada yang berhasil kabur dan itu lebih gesit darinya. Temannya bilang, kenapa begitu peduli?
Wang Juan bukanlah tempat yang baik dan mereka juga akan segera menghilang. Sementara itu di Wang Juan, Lin Feng berjalan di sana dan melihat tempat ini banyak sekali fragmen jiwa dengan keinginan yang tidak terpenuhi. Saat itu Lin Feng refleks menoleh setelah mendengar panggilan akrab. Itu adalah kakek dan Tong Tong, dua orang terkasih dan yang paling dia sayangi. Kakek senang melihat Lin Feng yang tumbuh jauh lebih tinggi. Lin Feng tidak bisa menahan air matanya untuk menetes. Tong Tong yang masih ingin menggoda Lin Feng sudah tidak bisa lagi karena Lin Feng yang sudah tumbuh besar. Lin Feng tahu keduanya ini masih mengingatnya dan tidak pernah melupakan Lin Feng. Lin Feng mengingat Tong Tong. Dia menangis sedih. Terima kasih. Aku selalu ingin bertemu dengan kalian lagi. Tapi sekarang aku harus pergi. Kakek bilang, bocah, jangan datang untuk tinggal bersamaku di sini terlalu cepat. Tong Tong menyemangati Lin Feng. Aku baca kabar ini ikutan sedih melihat Lin Feng. Belum lagi, setelah itu Lin Feng bertemu dengan pecahan jiwa Zuan Hua yang mengingatnya sebagai Zimo. Lin Feng kaget kenapa Zuan Hua ada di sini, bukannya dia menjadi hantu. Zuan Hua sangat senang akhirnya Lin Zimo ada di sini. Lin Feng melihat ingatan Zuan Hua tentang Lin Zimo. Sistem bilang Lin Feng mendapatkan sisa jiwa Zuan Hua dan misi pemulihan Zuan Hua telah terpicu. Sepayaknya saat Lin Feng menyentuh pecahan jiwa Zuan Hua, dia bisa melihat ingatan Zuan Hua. Dan jika Lin Feng terjebak di dalam kenangan ini, Lin Feng mungkin akan tersesat selamanya di sungai kelupaan atau Wang Juan. Beruntung token Zuan Hua menyerap pecahan jiwa tersebut, dan hal ini memicu misi pemulihan Zuan Hua. Ini adalah bonus tak terduga dalam kunjungannya ke dunia bawah. Lin Feng tidak ingin buang waktu dan ingin segera mencari jiwa Tong Tong. Tapi saat itu dia terpaksa berhenti karena melihat pecahan jiwa penguasa kota hantu. Karena penasaran dengan cerita dan ingatan penguasa kota hantu, Lin Feng ingin melihatnya. Dengan menyentuh atau mengumpulkan pecahan jiwa penguasa kota hantu. Dan setelah itu, Lin Feng masuk ke dunia ingatan penguasa kota. Dia sampai di sebuah desa kecil. Banyak orang berkumpul melihat beberapa orang dengan pakaian bagus membawa peti hijau. Pasangan ini bersujud berterima kasih kepada penyihir agung. Di dalam peti mati hijau itu ada suara teriakan anak kecil, memanggil ayah dan ibunya. Katanya di sini sangat dingin dan gelap. Ibunya ini datang dan mengatakan, Xiao Shuang, sabarlah, ini adalah ritual yang harus dilakukan para dewi saat memasuki istana. Lin Feng kaget dan bingung apakah penguasa kota hantu ada di dalam peti mati itu. Di dalam peti mati, terdapat gadis kecil bernama Ye Shuang berumur 12 tahun. Dia menangis ketakutan dan tidak mau pergi. Oke, di part selanjutnya kita akan melihat kisah Ye Shuang sebelum dia menjadi penguasa kota hantu. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. BTW, aku akan terusin alur cerita manhwa ini sampai selesai. Jadi jangan khawatir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.